Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep membandingkan pada anak usia dini. Namun sebelum presentasi kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tazkiyatun Nufus dengan NIM akhir 076 dan rekan saya Aisyah Rahmanur Inayah dengan NIM akhir 102. Baik, yang pertama terdapat latar belakang. Konsep membandingkan merupakan salah satu kemampuan dasar matematika yang penting untuk dikembangkan pada anak usia dini. Melalui kegiatan membandingkan ini, anak dapat belajar memahami perbedaan jumlah, ukuran, berat, dan volume benda secara konkret. Kemampuan ini menjadi dasar bagi perkembangan numerasi dan pengukuran pada tahap pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, pembelajaran konsep membandingkan perlu diberikan melalui pengalaman langsung dan media yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Selanjutnya, kami mengambil 5 rumusan masalah. Yang pertama, ada definisi konsep membandingkan menurut 3 pendapat. Yang kedua, aspek apa saja yang dapat dibandingkan oleh anak usia dini. Lalu yang ketiga, apa saja tahapan perkembangan membandingkan pada anak usia dini. Lalu yang keempat, apa saja metode strategi konsep membandingkan pada anak usia dini. Dan yang terakhir, terdapat contoh video konsep membandingkan pada anak usia dini. Baik, pembahasan yang pertama yakni definisi membandingkan dari 3 pendapat ahli. Pendapat yang pertama dari Norlianti Luciatabun dan kawan-kawan tahun 2025 yang menjelaskan bahwa konsep membandingkan ialah kemampuan anak saat membedakan dan menentukan hubungan jumlah maupun kuantitas dari objek yang berbeda berdasarkan kategori lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak melalui pengalaman konkret. Selanjutnya, pendapat yang kedua dari Siti Salwa dan kawan-kawan tahun 2023 yang menjelaskan bahwa konsep membandingkan ialah kondisi di mana anak mampu untuk membedakan baik 2 ataupun lebih objek berdasarkan ukuran maupun sifat tertentu, seperti besar kecilnya, panjang pendek suatu barang, ataupun tinggi rendah, melalui aktivitas konkret. Pendapat yang ketiga dari Rosalia Amanda dan kawan-kawan tahun 2024. Rosalia Amanda mengemukakan bahwa konsep membandingkan yakni proses ketika anak itu mampu membedakan baik 2 maupun lebih dari objek berdasarkan karakteristik tertentu yang meliputi ukuran, berat, jumlah, maupun volume. Dari 3 pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa konsep membandingkan ialah kemampuan anak ataupun proses ketika anak itu mampu menentukan maupun membandingkan 2 ataupun lebih dari objek yang berbeda berdasarkan karakteristik maupun sifat tertentu, yang pastinya meliputi besar kecilnya benda, panjang pendeknya, tinggi rendahnya, berat ringannya, dan sebagainya. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yakni aspek-aspek membandingkan. Di sini kelompok kami mengambil 4 aspek, yakni aspek kuantitas, aspek ukuran, aspek berat volume, dan aspek pengurutan. Yang pertama terdapat aspek kuantitas, yakni kemampuan anak ketika dapat membandingkan jumlah suatu benda. Contohnya ketika anak itu bisa membandingkan mana yang lebih banyak maupun lebih sedikit, ataupun sama banyaknya benda itu ketika 2 benda maupun lebih ketika disandingkan bersama. Lalu yang kedua terdapat aspek ukuran, yang mana di sini anak itu dapat membandingkan besar kecilnya, panjang pendek, dan tinggi rendahnya suatu benda. Selanjutnya yakni aspek berat volume. Di sini dijelaskan bahwa pada aspek ini anak itu mampu membandingkan berat ringan serta banyak sedikit isi suatu benda. Anak dapat memahami perbandingan ini melalui pengalaman konkret seperti
menimbang, atau melihat perbedaan isi dalam wadah tertentu. Selanjutnya, yang terakhir terdapat aspek pengurutan. Di sini dijelaskan pada aspek pengurutan merupakan proses mengurutkan benda dari yang paling kecil hingga ke paling besar, ataupun sebaliknya. Juga bisa dari barang yang paling tinggi ke yang paling rendah, ataupun sebaliknya, dan sebagainya. Anak mampu mengurutkan benda melalui pengalaman langsung. Dengan memahami aspek-aspek membandingkan yang terdiri dari aspek kuantitas, aspek ukuran, aspek berat volume, dan aspek pengurutan, anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya serta analitis sejak usia dini, melalui pengalaman-pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan perkembangan kemampuan membandingkan pada anak usia dini. Yang pertama, anak mulai dari tahap mengenali perbedaan secara visual, yaitu ketika anak sudah bisa melihat perbedaan yang tampak jelas, misalnya besar dan kecil. Kemudian, anak masuk ke tahap membandingkan dua benda secara langsung, biasanya melalui pengalaman konkret, seperti memegang atau melihat langsung benda tersebut. Selanjutnya, anak mulai mampu membandingkan kuantitas atau jumlah yang menjadi bagian dari numerasi awal. Setelah itu, kemampuan berkembang ke arah membandingkan ukuran, berat, dan juga volume sebagai dasar pengukuran. Tahap berikutnya, anak sudah bisa mengurutkan benda atau melakukan seriasi, misalnya dari paling kecil ke yang paling besar. Lalu, anak mulai menggunakan bahasa matematika sederhana seperti lebih banyak, lebih sedikit, atau sama. Dan yang terakhir, anak mampu menerapkan konsep membandingkan dalam kehidupan sehari-hari secara spontan. Metode pembelajaran konsep membandingkan pada anak usia dini. Yang pertama adalah metode bermain. Karena dengan melalui bermain, anak akan belajar dengan cara yang paling alami dan menyenangkan. Kemudian, metode demonstrasi, di mana guru menunjukkan secara langsung bagaimana cara membandingkan suatu benda. Selanjutnya, metode eksperimen sederhana, yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba dan menemukan sendiri melalui pengalaman. Dan yang terakhir adalah metode tanya-jawab, yang membantu anak untuk melatih kemampuan berpikir serta mengungkapkan apa yang mereka pahami. Strategi pembelajaran konsep membandingkan. Selain metode, strategi pembelajaran juga berperan penting dalam membantu anak untuk memahami konsep membandingkan. Yang pertama, dengan menggunakan alat peraga dan media konkret, dapat membantu anak bisa belajar secara langsung dan tidak hanya membayangkan saja. Yang kedua, pembelajaran dilakukan dengan pendekatan kontekstual, yaitu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Yang ketiga, permainan edukatif interaktif juga dapat digunakan untuk meningkatkan minat dan keterlibatan anak. Dan yang terakhir, pembelajaran perlu dirancang agar menyenangkan dan interaktif, sehingga anak akan merasa nyaman dan lebih mudah memahami materinya. Selanjutnya, kita akan melihat contoh penerapan konsep membandingkan melalui video pembelajaran yang sederhana dan menyenangkan. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Kirana ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kalau kamu belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Hari ini kita akan belajar membandingkan bentuk dan ukuran. Kalau kalian belum paham, tonton videonya sampai selesai ya. Kita akan belajar mengenal tinggi dan rendah. Tinggi. Anak ini lebih tinggi dibandingkan temannya. Yang ini rendah. Anak ini lebih rendah dibandingkan temannya. Coba kalian jawab pertanyaan ini. Dari dua gambar ini, yang mana ya yang paling tinggi?
Betul, pohon ini adalah yang paling tinggi. Aku punya jerapah, tapi yang mana ya yang paling tinggi? Betul, jerapah yang ini lebih tinggi dibanding jerapah satunya. Wah, ada 2 gedung. Kira-kira gedung yang mana ya yang paling rendah? Betul, gedung yang ini adalah yang paling rendah. Mengenal panjang dan pendek. Panjang. Tali yang ini lebih panjang. Tali yang ini lebih pendek. Coba kalian jawab pertanyaan ini. Yang mana ya yang paling pendek? Penggaris ini adalah yang paling pendek. Di antara pensil dan penggaris ini, yang mana ya yang paling panjang? Betul, penggaris lebih panjang daripada pensil. Perhatikan kedua tali ini ya. Kira-kira yang mana ya yang paling pendek? Betul, tali ini adalah yang paling pendek. Mengenal besar dan kecil. Kecil. Semut lebih kecil daripada gajah. Besar. Gajah lebih besar daripada semut. Coba kalian jawab pertanyaan ini. Manakah yang paling kecil? Benar. Ikan ini adalah ikan yang paling kecil. Aku punya 2 telur. Kira-kira yang mana ya telur yang paling kecil? Betul, telur ini adalah yang paling kecil. Dino yang mana ya yang paling besar? Dino yang ini adalah yang paling besar. Mengenal tebal dan tipis. Buku yang mana ya yang paling tebal? Betul, buku ini adalah yang paling tebal. Yang mana ya yang paling tipis? Kertas ini adalah yang paling tipis. Mengenal gemuk dan kurus. Ini gemuk. Kurus. Yang mana ya yang lebih kurus?
Ya, yang ini yang lebih kurus. Yang mana ya yang lebih gemuk? Yang ini lebih gemuk. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum. Nah, dari video tersebut, kita bisa melihat bahwa anak itu lebih mudah memahami konsep membandingkan melalui kegiatan yang konkret dan pengalaman langsung. Kesimpulan, jadi dapat kita pahami sebagai konsep. Kesimpulan, jadi dapat kita pahami bahwa konsep membandingkan merupakan kemampuan dasar yang penting dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Kemampuan ini dapat membantu anak untuk memahami perbedaan baik dari segi jumlah, ukuran, berat, maupun volume secara konkret. Prosesnya berkembang secara bertahap melalui pengalaman langsung dan kegiatan bermain. Oleh sebab itu, pembelajaran perlu dilakukan dengan metode yang tepat seperti bermain, demonstrasi, eksperimen, dan tanya jawab, serta dukungan dengan strategi penggunaan media konkret dan kegiatan yang kontekstual agar anak lebih mudah memahami konsep. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.